Oke, jadi di sini kita sudah bersama-sama dengan salah satu teman kami yang akan menjadi narasumber. Ya, sekaligus juga menjadi narasumber tentang beberapa pertanyaan yang akan kami Tanyakan. namanya Beta. Kalau bagi kalian yang belum tahu namanya Beta, dia ini tinggal di Woi, terkait dengan pertanyaan yang akan kami suguhkan dalam interview kali ini, yang tentunya ini bermain di ranah globalisasi. Oke, pertanyaan pertama saya di sini bertanya, apa reaksi Anda terhadap globalisasi pada saat ini? Reaksi. Kalau di sini dunia makin berkembang pun juga reaksinya mungkin ada baiknya dan ada kurangnya juga sih. Kurangnya itu informasi tersebar dengan cepat dan secara luas. Di sini bukan hanya berita yang baik tapi berita buruk juga pun disebar. Yaitu seperti kalau kalian tahu biasanya kan ada orang yang memposting hal-hal yang negatif. Seperti kalau kalian lihat TikTok, video-videonya kan sedikit spicy sebenarnya. Itu juga memburuk dan kontennya tidak berguna, ya, banyak. kita bilang anggap saja tidak berguna ya. Tidak berguna. Tidak bermutu. Oke. Jadi kau anggap hal ini sebagai salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi, terutama dalam perkembangan teknologi media sosial. Ada lagi Kak? Kalau mungkin diambil dari pengalamanmu sendiri, hal-hal negatif yang mungkin kamu sudah pernah rasakan gitu dari dampak kau hidup di tengah-tengah dunia yang sedang maraknya yang namanya globalisasi. Seperti biasanya kan saya nonton video di Instagram, itu banyak komen, orang mengkomen sesuatu tentang wajah seseorang, perilaku seseorang, body shaming. Ya. Ini cyberbullying. Cyberbully, gitu ya. Itu sudah pengalaman dan saya juga pernah melakukan, dan saya tidak pernah juga melakukan. Dan kita harus tahu kalau kita punya kata-kata juga bisa menyakiti seseorang, bukan hanya secara mungkin kalian cuma pikir itu cuma lucuan, tapi itu bisa mendampak sampai mereka juga bunuh diri atau apapun itu. Mental sosmed. Ya kita usahakan jangan sampai kayak orang-orang yang ini ya, mentalnya ditentukan oleh sosmed. Dalam artian mereka berani karena rahasia identitas mereka terjaga dengan baik. Tetapi saat kita dipertemukan secara langsung, mereka akan ciut dan tidak berani. Oke. Jadi kalau secara keseluruhan, apakah kau menganggap bahwa globalisasi yang sedang terjadi ini merupakan suatu hal yang baik dan patut kita sambut, atau justru sebaliknya? Itu kembali lagi dengan kita punya perspektif diri. Kalau kita mengambil itu secara baik, itu banyak konten yang kita bisa mempelajari. Seperti konten pembelajaran biasa di TikTok, YouTube, dan apapun itu, seperti konten pembelajaran matematika yang biasa kita lihat di online, itu kan sekarang bisa diakses mudah. Dan kita juga bisa mengerti atau bisa akses e-commerce lainnya. Bisnis baru, iya, bisnis. Buat bisnis apa sih namanya? Bisnis online. Ya, bisnis online. Pernah gak lu buat bisnis online itu ada kepikiran buat manfaatin media sosial buat dagang? Sayangnya belum, cuma pernah sempat ada ide. Ya walaupun sedikit ragu ya. Ini salah satu manfaat ya dari ada. Untuk pertanyaan yang kedua ya, kita dari pertanyaan pertama ini kita sudah tahu dari apa yang Anda bilang itu tentang pro dan kontranya kan. Nah, kira-kira untuk solusinya terhadap dampak buruk dari globalisasi ini apa? Seperti contohnya tadi yang Anda bilang, seperti cyberbullying atau konten-konten tidak pantas, terlebih lagi untuk anak kecil. Terus misalnya nih, kau dapat kesempatan untuk jadi menteri komunikasi nih ya, yang
ataupun CEO dari suatu perusahaan media sosial. Intinya solusi-solusi apa yang kamu berikan agar kasus-kasus seperti tadi, seperti cyberbullying, mungkin penipuan juga termasuk kriminal cybercrime itu tidak terjadi lagi. Misalnya kalau jadi developer suatu aplikasi, itu biasanya kan bisa membuat filter kata. Filter kata itu kok bisa memfilter supaya orang-orang tidak menghina satu sama lain. Itu salah satu contoh memfilter. Buat yang konten itu, sehingga kalau sudah diposting itu kita langsung bisa hapus saja konten itu karena itu kan tidak berguna. Itu salah satunya, itu post saja di developer itu sendiri. Jadi kalau membuat suatu aplikasi itu tidak selalu ada yang baik dan tidak selalu ada yang baik dan buruk. Jadi ada baik dan buruknya juga ada setiap aplikasi. Ini dari sisi teknisnya. Sekarang dari manusianya sendiri, dari orangnya sendiri harus dibenahi seperti apa? Kembali dengan perbedaan masing-masing. Kita sebentar subjektif lagi. Karena tidak semua orang pemikirannya sama. Kan ada yang buruk, ada yang juga buruk, ada yang juga baik. Ada juga mengambil itu sebagai sisi positif, ada juga mengambil dari sisi negatif. Bijak saja. Dari kau sendiri, apakah sudah merasa bijak dalam menggunakan internet sehari-hari? Karena saya juga tahu bahwa kau ini kayaknya kebanyakan di media sosial. Ya, terlalu banyak. Itu banyak. Bisa dibilang gitu karena saya kan berkomunikasi dengan teman-teman saya yang di luar juga pun saya bisa berkomunikasi. Dan itu juga saya memakai kata-kata dengan baik supaya jangan kita tidak menghina satu sama lain atau menyinggung satu sama lain. Kayak kalau lu nggak mau dibuat kayak gini, kalau nggak mau diperlakukan kayak gini, kita harus menghormati orang itu juga. Jangan melakukan kayak gitu ke orang lain. Iya, itu ya. Baik itu. Kita aja. Teman. Kan saya juga wawancara ya, kenapa saya nambahin? Siapa tahu juga sih. Nanti closingnya cepat. Closing. Video ini disponsor oleh Red Bull dan Bintang. Tong kosong nyaring bunyinya. Sekian dan terima kasih. Nggak nyambung banget, Cok.